Suami udah kasih nafkah yang banyak, rumah atas nama istrinya, ya, mobil atas nama istrinya, tanah atas nama istrinya. Bagaimana? Fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan kamu ambil sedikit pun darinya. Ini Islam ini sangat memuliakan perempuan. Kalau cerai, harta yang sudah atas nama istri, mahar, properti yang atas nama istri nggak boleh diambil lagi sama suami atau mantan suami. Ini hukum Islam. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Kalau seorang suami, mantan suami, ngambil harta yang sudah diberikan, dihadiahkan, dinafkahkan atas nama istrinya, itu perbuatan dosa. Nauzubillah min zalik. Ya, kenapa? Karena perpisahan itu bukan atas permintaan sang istri, kecuali istrinya yang minta, nuntut. Itu namanya khulu, gugat cerai. Suaminya nggak mau cerai, tapi perempuan yang minta gugat cerai. Maka harta yang sudah diberikan oleh suami itu boleh diambil, dia membayar. Ini perempuan untuk menggugat cerai suaminya, dikembalikan maharnya. Nih, lo makan. Nauzubillah min, itu namanya khulu. Nanti ada diatur lagi dalam ayat yang lain, ya. Tapi kalau cerainya itu karena semata-mata keinginan suaminya, udah nggak sabar lagi, udah nggak mau lagi, udah nggak cinta lagi, apalah alasannya macam-macam, ya, maka tidak boleh mengambil harta yang sudah diberikan kepada istrinya itu. Kenapa? Karena harta itu katakanlah sebagai hadiah, hiburan buat istrinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Jamaah ummahat, kaum muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang barakah ini, di hari Rabu ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah hadir, diberikan kesehatan badan, panjang umur, hadir di majelis ilmu, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya dapat hadir hari ini, hari terakhir saya isoman. Alhamdulillah udah beres.
Ya. Ya kena juga kita. Padahal udah vaksin 2 kali, tapi alhamdulillah gejalanya cuma ringan aja. Tapi gejalanya ringan aja lumayan ya, badan udah kayak mau putus-putus. Ya, karena ada perlawanan dari antibody, perlawanan dari vaksin ya. Jadi tuh badan hari pertama, waduh, kayak mau dicopot-copot semua sendi-sendinya. Masya Allah ya, lemas. Tapi hari kedua mendingan, hari ketiga udah seger lagi. Alhamdulillah. Ini hari ke-10, jadi udah lewat banget udah. Ya, nggak ada. Alhamdulillah, badan biasa, nggak demam, nggak panas, cuma pilek aja. Cuma badan yang sakit-sakit hari pertama, hari kedua. Ya. Beda-beda jadi Bu ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi kita semuanya. Dan jangan lupa ya, buat keluarga kita semua, terutama anak-anak ya, anak-anak muda, anak remajanya yang ada di rumah, ikut vaksinasi. Jadi supaya ikut melindungi kita tercipta herd immunity, insya Allah. Saya belum sempat booster, tadinya mau booster dulu, udah kena duluan. Ya udah, ntar aja sekalian, rencana bulan depan saya mau berangkat ke Turki. Jadi insya Allah sebelum berangkat nanti saya booster dulu. Yang mau ikut ibu-ibu boleh ya, mau ke Turki ya. Karantinanya kan cuma 3 hari sekarang ya. Ini karantina apa namanya, ke Turkinya kita 17,5 ya. Jadi nanti insya Allah rutenya ke Sanliurfa, itu tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Turki selatan Turki, di kota Urfa, itu kota kuno, kota tua di paling selatan Turki, itu tempat lahir Nabi Ibrahim. Di situ ada situs tempat pembakaran Nabi Ibrahim zaman dulu, ya. Ada danaunya, ya di situ. Luar biasa. Kemudian ke tempat-tempat bersejarah pendiri Turki Utsmani ya, kita akan keliling di sana insya Allah menikmati pesona sejarah dan tadabbur alam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian atau kajian kita tadabbur ayat-ayat keluarga karena belum selesai kemarin ya, masih nanggung. Jadi tadabbur ayat-ayat keluarga kemarin kita baru sampai di poin yang ke-6 ya. Dilarang seorang muslimah, seorang mukminah itu menikah dengan laki-laki kafir dan musyrik. Itu terakhir. Nah, yang ketujuh, ayat-ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang keluarga, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Al-Quran berbicara tentang poligami. Woi, dengar apa pura-pura dengar? Ya, jangan pura-pura dengar ya, dengerin. Muslim bagaimana di dalam Al-Quran ini diatur persoalan nikah lebih dari satu. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Jika kamu khawatir, siapa kamu di situ? Para laki-laki, terutama wali-wali anak yatim. Ya, karena ayat ini turun berkenaan dengan masyarakat jahiliyah
Wabil khusus di Madinah, di mana anak-anak yatim itu diasuh oleh para wali. Wali di sini artinya apa? Orang dewasa yang mengurusi dan mendapatkan mandat untuk menjadi wali yang mengurusi semua urusan anak yatim. Dari masalah harta bendanya yang ditinggalkan oleh orang tua. Anak yatim masih kecil, dia belum bisa ngelola hartanya sendiri. Nah, itu dipegang sama wali, diatur. Sampai nanti ketika anak ini dewasa, mau menikah, ya, mau berkeluarga, termasuk nanti misalnya anak perempuan, anak yatimnya perempuan, maka dia perlu wali. Wali laki-laki dari pihak bapak, ya, secara berurutan. Kalau tidak ada bapak, paman, setelah itu kakek. Kalau nggak ada lagi yang ke atas, bisa ke bawah, bisa kakak laki-laki, adik laki-laki juga boleh. Ya, baru setelah itu paman dari ibu dan seterusnya. Nah, yang terjadi di masyarakat jahiliyah, para wali anak-anak yatim ini banyak berbuat zalim, ingin menguasai hartanya, harta anak-anak ya yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, maka Allah turunkan ayat di sini, jika kalian wahai para wali anak-anak yatim itu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim fil yatama. Jadi yatimnya di situ, yatamanya itu adalah perempuan, anak-anak perempuan yang yatim. Apabila kamu menikahinya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Nah ini. Jadi dulu memang anak-anak yatim ini dikelola hartanya, diurusi oleh para wali, ya. Dan sampai mereka ini, para wali anak-anak perempuan ini yang yatim ini, ingin menguasai hartanya, yaitu dengan cara bagaimana? Dinikahi. Ini anak-anak perempuan, ya. Nah, maka Allah berikan batasan. Kalau kalian tidak atau khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yang yatim itu, bila mana kamu menikahinya, fankihu ma tobalakum, maka nikahilah perempuan lain. Daripada ente berbuat zalim kepada anak yatim perempuan itu, kamu nikahnya nggak tulus, kamu nikahnya kagak ikhlas untuk mengayomi dan mengurusi anak yatim perempuan ini, tapi hanya untuk menguasai harta mereka. Ini jangan berbuat zalim. Mendingan ente apa? Kawinlah dengan perempuan lain, fangkihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah perempuan lain, ya, yang bukan yatim, ya, yang bukan anak yatim, yang mana kamu menikah itu, kalau menikah dengan perempuan lain, kamu yang keluar mahar, ya, nggak ngandelin harta itu perempuan, ya. Kalau mau nikah laki-laki kan harus siapkan mahar, harus siapkan nafkah, wajib dia memberi nafkah bagi istrinya yang dinikahi, ya. Ma qabalakum minan nisa, silakan nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ya, 2, 3 atau 4. Artinya apa? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti 2 tambah 3 tambah 4.
Ya keenakan lo, ya kan? Keenakan ente kalau begitu. 2 tambah 3 tambah 4, enggak. Atau ada yang berpendapat 2 kali 3 kali 4. Waduh, tambah banyak lagi. Ya. Jadi 2 di situ dibagi rata, 2, 3, atau 4. Jadi masing-masing kamu boleh menikah 2, satu orang maksimal 2, boleh tambah jadi 3, maksimal jadi tambah jadi 4. Ya. Fa in khiftum alla, jadi masih ada komanya. Tapi in khiftum, jika kamu khawatir, alla ta'dilu, tidak akan mampu berlaku adil, fawahidatan, maka nikahi seorang saja. Ya. Fa in khiftum, atu aja kagak habis. Iya. 1 itu singa nikah sama 1 aja, 1 perempuan singa, ya udah jadi kucing. Ya bisa berubah jadi kucing tuh singa. Kenapa? Iya, hebatnya di luar doang dia mengaum. Tapi kalau bininya, wah nggak berani, dia takut. Ya, galakan betinanya. Singa betina, ya kan? Singa betina lebih galak daripada yang laki-laki. Karena singa betinanya yang nyari makan buat anak-anaknya. Ya, lakinya juga makan dari dia, dicariin. Nah, apa lo? Macam-macam, ya kan? Kalau singa jantan itu cuma buat nakut-nakutin doang. Tapi kalau di dalam dia jadi meong, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir, udah dikasih izin oleh Allah, dikasih dispensasi oleh Allah, daripada kamu menzalimi anak-anak yatim perempuan, daripada kamu menguasai hartanya secara zalim, kamu telantarkan mereka, ambil hartanya saja, tapi tidak menafkahi anak-anak perempuan yatim itu, lebih baik kamu nikah dengan 2, 3, atau 4 sama perempuan yang lain, supaya ente keluar duit, keluar nafkah. Jadi yang namanya menikah, apalagi poligami, itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Di situ ada beban, kewajiban buat laki-laki. Ya, itu. Ini pun syaratnya nanti poligami itu adabnya dia harus kasih tahu istrinya, ya kan? Harus kasih tahu, sebab nanti urusannya panjang. Ya, nanti urusannya panjang kalau diam-diam, ya nanti dianggap orang selingkuh, padahal dia menikah secara syar'i. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Tahu diri. Ya, tahu diri. Karena syarat untuk membangun keluarga, menafkahi keluarga itu pertama adalah adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Adil di sini maksudnya apa? Adil dalam takaran dan timbangan manusiawi, yang ada ukurannya. Ya, adil misalnya pembagian nafkah. Ya, adil pembagian rumah tempat tinggal. Adil dalam pembagian giliran. Tinggal nih, ini suami, ya, jadwalnya jelas, tahu. Hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, sampai Ahad, jelas. Harus adil. Ya.
bagi duitnya, bagi belanjanya, belanja mingguan, belanja bulanan harus adil, sama, ya. Kecuali anaknya ada banyakan. Kalau anaknya banyakan, ya tentu dapatnya lebih banyak. Itu adil. Ya, jangan istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 2, istri ketiga anaknya 1, sama semua takarannya. Nah, itu nggak adil namanya. Jadi adil itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan minum, tempat tinggal, kesehatan, dan semua-muanya itu dihitung. Ya. Nah, kalau urusan adil dalam kasih sayang itu nggak bisa diukur. Ya, itu susah. Ya, nggak bisa diukur. Yang bisa diukur aja nih, yang fisik aja. Rumah adil, jadwalnya adil, uangnya, nafkahnya adil, ya. Kalau soal cinta, perasaan, Rasulullah mengatakan, Allahumma inna hadza qasmi, la tu'akhirni fima amlik, fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah bagianku untuk adil, ya. Maka jangan engkau siksa aku dalam perkara yang aku tidak miliki dan engkau yang memiliki itu, yaitu urusan adil dalam perasaan, ya, cinta kepada istri-istrinya. Insya Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Satu aja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Nah, ini zaman dulu ketika masih ada perbudakan. Ini akadnya akad tamlik, akad kepemilikan, ya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu akad nikah. Ya, beda akadnya, jenisnya beda, macam-macam. Nanti dalam pembahasan fikih, yang namanya akad untuk menghalalkan hubungan seksual itu ada 2 macam. Ada akdun nikah, akad nikah, ya, yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang merdeka, yang satu kufu, yang seagama, ya. Ini namanya akad nikah. Kalau menikahi wanita yang budak, didapat dari rampasan perang, ya, atau dia beli dari zaman dulu itu pasar perbudakan untuk tujuan memerdekakan, nah itu tidak perlu akad nikah. Dia dengan akad kepemilikan dia sudah sah dan halal untuk mempergauli wanita itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi Islam ini agama adil, yang memerangi kezaliman sampai dalam masalah berkeluarga, dalam masalah anak yatim nggak boleh zalim, ya. Kemudian kalau kamu menikah dengan wanita-wanita biasa yang bukan anak yatim, juga kamu harus adil. Nah, ini kan luar biasa. Kalau nggak sanggup adil dengan 2, 3 atau 4 istri, cukup 1. Ini ketat, ya, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini izin boleh dipakai, boleh enggak. Ya, yang mau pakai izin dari Allah harus mengukur diri, insya Allah. Bagaimana kalau poligaminya diam-diam? Dalam Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menikah lebih dari 1 itu bukan perbuatan dosa. Kalau ada yang bilang itu perbuatan aib, perbuatan dosa, kejahatan seksual, nah itu otaknya mesti dibenerin. Kalau seorang laki-laki menikah
dengan istri yang sah, dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya, ya, dia menikah lebih dari satu, itu bukan kejahatan, ya, bukan aib, bukan perbuatan dosa. Nah, makanya kalau itu bukan perbuatan aib dan dosa, ketika seorang melakukan poligami, itu harusnya diumumkan. Betul? Jangan diam-diam. Kalau diam-diam kesannya apa? Aib. Kesannya ini adalah perbuatan dosa, ya. Sebab apa? Nanti ini berkaitan dengan hak banyak orang. Hak perdata, hak waris, hak perwalian, hak sedarah. Ya, jangan sampai nanti ada anak kita, anak kandung, lain ibu, ya, nggak kenal, ketemu di mana, tahu-tahu demen. Ya, demen mau nikah, nggak bisa. Ini masih satu darah, nggak boleh menikah dengan saudara kandung. Ya, satu bapak lain ibu. Ya. Karena apa? Karena negara telah mengatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, ya, kalau menikah lagi tidak diatur tentunya akan merugikan pihak perempuan. Nah, di sini jadi hak untuk berpoligami itu harus diukur, harus sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Karena negara ini hadir untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara. Kalau ada warga negara terzalimi, ya, terganggu hak-haknya, nah ini warga negara ini bisa protes. Bukan memprotes hukum poligaminya, bukan keberatan dengan hukum syariatnya, tapi memprotes kenapa lo poligami diam-diam. Ya, karena nanti akan menimbulkan masalah. Ya, ada nanti bapaknya mati, pas meninggal mau dikuburin, ya, datang keluarga lain, ya, ngaku ini istri anaknya. Nah, ini jadi masalah, nanti jadi konflik karena nggak tahu, sama-sama nggak tahu, ya. Nah, jadi untuk melindungi ini, jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu semuanya harus dilakukan secara transparan. Anak-anak dapat kasih sayang, anak-anak dapat harta waris, masa depannya terjamin. Jadi nikah poligami itu bukan cuma ambil enaknya doang, tapi juga harus ambil tanggung jawab. Nah, dalam kitab kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas aturannya bahwa dibolehkan menikah lagi dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Laki-laki kalau mau nikah lagi, mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan diputuskan oleh hakim pengadilan agama layak atau tidak layak. Ingat nih, ya, Ibu. Nah, harus tahu hukum. Ya, kalau perempuan yang nggak tahu masalah hukum repot, ya. Nanti kerjanya ngedumel aja. Wah, ini sih kagak diatur. Ini negara nggak ngatur, ini syariat nggak ngatur. Enggak, semua diatur. Cuma kita aja kagak tahu. Ya. Jadi syaratnya begitu, harus mengajukan permohonan. Nanti hakim pengadilan agama yang memutuskan layak menikah lagi atau tidak. Ya, nanti dilihat berapa gaji sebulannya suami, ya, pantas apa enggak dia nikah lagi, ya. Kalau gajinya standar-standar aja, nah nanti hakim pengadilan agama bilang, ente mau ngapain nikah lagi? Saat ngurus satu keluarga aja dengan anak gajinya pas-pasan, ente mau nikah lagi gimana? Ya, nggak bisa begitu. Dalam menikah bukan hanya masalah sah atau tidak, tapi ada tuntunan syariat, ada adab, ada akhlak, ya, yaitu akhlak bagaimana? Memuliakan perempuan,
dan tidak hanya menjadikan perempuan itu semata-mata sebagai objek. Ya, jadi ini yang perlu diketahui oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita ingin kita punya generasi yang kuat, umat Islam ini, ya, kekuatan umat ini kan bergantung kepada keluarganya, kepada kualitas keluarga. Kalau ketahanan keluarga umat Islam ini lemah, ada masalah-masalah dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dalam masalah poligami, ini akan melemahkan umat Islam. Ya. Jangan dikira poligami itu enak dan semuanya pasti menguatkan dan menguntungkan umat Islam. Enggak. Ada jenis-jenis poligami yang rusak. Ya. Poligami yang rusak itu banyak. Ya, kenapa? Karena tidak mematuhi adab, tidak mematuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, apa tuntunannya? Ya, menikah lebih dari satu meskipun dia mubah boleh, tapi harus dilakukan dengan cara beradab dan mengedepankan tuntunan Rasul. Apa tuntunan Nabi? Diumumkan. Menikah itu diumumkan. Menikah itu dilakukan secara terbuka, disaksikan banyak orang. Supaya apa? Ya, supaya semua tahu ini istrinya sah, ini suaminya sah. Ya, nggak boleh dilakukan secara diam. Kalau poligami dilakukan diam-diam, itu namanya poligami rasa selingkuh. Rasanya selingkuh, jadi takut keluar rumah, takut lihat kiri kanan, ya. Atau taruh kalau di mana? Ada daerah mana itu ya? Bukan di sini. Apartemen ini terkenal, ya, apartemen buat naruh simpenan, kan begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesannya jelek syariat Islam ini, seolah-olah ya mendukung atau melegitimasi kemaksiatan. Padahal poligami itu bukan maksiat kalau dilakukan secara benar, secara terbuka. Itu bukan aib, maka jangan ditutup-tutupi. Kalau Anda betul mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, ya, lakukan syariat itu, jalankan syariat ini secara kafah, secara baik, dan jangan sampai menyebabkan ada stigma penilaian orang yang negatif terhadap syariat Islam. Jangankan poligami, ya, ntar ada ajaran, ntar misalnya ada ayat tentang nusuz, ya, perempuan mengingkari suaminya atau melawan suaminya. Nah, itu ada hukumnya nanti ada kata-kata pukul. Nah, pukul nih, ya, nanti diprotes lagi sama orang, ini KDRT, ya. Nah, yang begini-begini kita harus hati-hati, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita lihat aturan poligami. Jadi ayatnya cuma satu, tapi jelas, ya, sangat terang benderang. Nggak sembarang orang bisa melakukan itu. Pertama, harus memenuhi syarat adil. Yang kedua, mampu mendidik keluarganya dengan baik, mampu memberikan nafkahnya dengan sempurna, ya. Juga harus dilakukan secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi, ya. Nah, poligami dalam Islam itu tidak akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga yang lama. Ini mestinya begitu. Nah, kalau poligami, ya, malah menimbulkan masalah, nambah masalah baru, nah berarti ini poligaminya keliru. Ya, bagaimana supaya poligami itu berjalan dengan baik? Ya, semua harus patuh kepada syariat Allah. Laki-laki, perempuan, semua harus patuh kepada syariat Allah. Jangan sampai menimbulkan madarat, ya. Nah,
Bapak yang dirahmati Allah, yang kedelapan, dalam masalah keluarga ini ada yang disebut dengan perceraian. Ya, sebab namanya rumah tangga nggak selamanya berjalan harmonis. Ada masalah, ada kerikil, ada hambatan, ya. Nah, bisa jadi juga perceraian akan muncul karena gara-gara apa? Gara-gara tadi mau poligami. Ya, yang pertama, istri pertama nggak terima, nggak mau dimadu. Ya. Lebih baik lu ceraiin gue daripada lu kawin lagi sama yang muda, kan begitu. Ya, langkahi dulu mayat aneh, gitu. Kalau udah emosi nih perempuan, langkahi dulu mayat aneh, kagak dilangkain mayatnya, dicerain aja, gitu, kata suaminya. Gua nggak mau langkain mayat lu, ya kan? Ya, kalau gitu gimana? Cerai aja. Nah, itu repot. Jadi pilih aku atau dia. Nah, ini. Nah, itu. Jadi layangan putus deh tuh. Ayatnya dari mana? An-Nisa ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aradtu mustibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Loh, maksudnya gimana Pak Ustadz? Emang bini udah kayak spare part mobil aja diganti? Ganti atuh sama yang lain? Enggak begitu. Maksudnya ini istilah bahasa Al-Quran, ya. Istibdala zaujin makana zaujin. Maksudnya apa? Apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain karena dia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu, dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan, nah itu, maka ditempuhlah perceraian. Ya, artinya ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang membuat suami dan istri tidak lagi harmonis. Jangan bilang kagak harmonis setelah anaknya 11. Beda cara mendidik anak, beda cara mendidik anak. Udah 11 kemana aja lo kemarin? Ya Pak ya. Jangan ibarat kata apa namanya, ya, kacang, ya kacang diambil isinya doang, kulitnya dibuang. Ya, udah puluhan tahun, anak udah banyak, bahkan udah ada yang menikah anaknya, ya, masa baru bilang nggak cocok, nggak harmonis? Lah kemarin kemana aja? Udah punya cucu, ya, baru ngomong begitu, ya, jangan begitu, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang ingin bercerai, sepakat dua-duanya nggak bisa melanjutkan hidup rumah tangga, ya, maka di dalam Islam itu nggak bisa seorang yang memiliki iffah, memiliki muru'ah, nggak bisa hidupnya itu tanpa istri. Makanya diibaratkan istibdala zaujin makana zaujin, mengganti istri dengan istri yang lain. Nah, kenapa? Karena orang muslim itu nggak boleh satu hari, ya, dia tidak memiliki iffah, ya, nggak boleh satu hari dia melajang. Kalau kelamaan melajang bahaya, ya. Apakah dia melajangnya karena dia masih bujang atau dia duda, ya, istrinya meninggal, atau cerai? Nggak boleh lama-lama masa vakumnya ini. Kenapa? Karena persoalan seksual ini
ya, dalam Islam ini sangat sakral dan menentukan kebaikan atau keburukan seseorang. Maka harus cepat-cepat diisi. Kalau ada yang kosong, nih gelas tadinya penuh, ya, kosong, harus diisi lagi. Supaya apa? Supaya tidak diisi oleh setan. Ya, laki-laki menduda atau melajang, ya, ini ibaratnya kosong, airnya kosong, diisi ntar sama setan. Diisi sama apa? Maksiat, sama zina, macam-macam. Nauzubillah min zalik. Nah, bagaimana hukumnya kalau seorang itu bercerai, wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Suami udah kasih nafkah yang banyak, rumah atas nama istrinya, ya, mobil atas nama istrinya, tanah atas nama istrinya. Bagaimana? Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kamu ambil sedikit pun darinya. Ya. Ini Islam ini sangat memuliakan perempuan. Kalau cerai, harta yang sudah atas nama istri, mahar, properti yang atas nama istri, nggak boleh diambil lagi sama suami atau mantan suami. Ini hukum Islam. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Kalau seorang suami, mantan suami, ngambil harta yang sudah diberikan, dihadiahkan, dinafkahkan atas nama istrinya, itu perbuatan dosa. Nauzubillah min zalik. Ya, kenapa? Karena perpisahan itu bukan atas permintaan sang istri. Ya. Kecuali istrinya yang minta, nuntut, itu namanya khulu, gugat cerai. Ya, suaminya nggak mau cerai, tapi perempuan yang minta gugat cerai, maka harta yang sudah diberikan oleh suami itu boleh diambil, dia membayar. Ini perempuan untuk menggugat cerai suaminya, dikembalikan maharnya. Nih, lo makan, gua kagak mau lagi hidup malu. Nah, kan gitu. Nauzubillah min, itu namanya khulu. Nanti ada diatur lagi dalam ayat yang lain, ya. Tapi kalau cerainya itu karena semata-mata keinginan suaminya, udah nggak sabar lagi, udah nggak mau lagi, udah nggak cinta lagi, apalah alasannya macam-macam, ya, maka tidak boleh mengambil harta yang sudah diberikan kepada istrinya itu. Kenapa? Karena harta itu katakanlah sebagai hadiah, hiburan buat istrinya itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya dikatakan, wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istri kamu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Ya. Nah, ini jadi laki-laki harus ingat ayat ini, ya, harus malu. Masa perceraian itu suami yang mau, bukan atas permintaan atau gugatan si istri, kok dia ambil lagi harta itu? Kenapa? Dia suami ini harus ingat, qad afdha ba'dukum ila ba'din, kamu telah bergaul satu sama lain, ya. Suami sudah menikmati hidup bersama istrinya, ya, udah bertahun-tahun, udah melahirkan anak, udah mengasuh anaknya, ya, udah capek, udah begini segala macam, ya. Maka jangan kamu ambil itu harta, udah buat dia aja. Ya, namanya laki-laki nanti bisa cari harta lagi, ya. Nggak usah
Merasa apa? Wah, merasa rugi. Udah dikasih. Ya, nggak boleh. Laki-laki harus punya harga diri. Ya, apa yang sudah diberikan kepada istri nggak boleh diambil lagi, kecuali itu atas gugatan cerai dari istri. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah mitsaqan ghaliza. Pernikahan itu adalah janji, ikatan yang kuat, ya, yang telah diikat oleh setiap laki-laki kepada calon istrinya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9. Apa ayat tentang keluarga? Ya, tentang perselingkuhan, perzinahan, nggak boleh. Ya, orang kalau sudah mendapatkan, memenuhi kebutuhan seksualnya dari jalan yang halal, nggak boleh mencari kesenangan, kenikmatan di luar pernikahan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa orang yang mencari kesenangan, kenikmatan di luar pernikahan, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah min dzalik. Makanya Al-Qur'an dalam surah apa ini? Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Ya. Janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, apalagi kalau yang sudah menikah. Yang belum menikah aja zina itu buruk. Ya. Kalau yang masih lajang, ya, tidak menikah, lalu dia mendekati perzinahan, dia berzina, itu sudah buruk. Apalagi kalau orang itu sudah menikah, ya, maka hukumannya lebih berat. Kalau laki-laki lajang berzina dengan perempuan yang lajang, sama-sama belum menikah, hukumannya apa? Ayat 2 surat An-Nur, hukumannya cambuk 100 kali. Ya, laki perempuan berzina, dia melajang, belum kawin, statusnya belum menikah, sama-sama belum menikah. Ya, hukumannya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. An-Nur ayat 2. Surat 24 ayat 2. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan kamu merasa belas kasihan kepada kedua orang itu. Ya. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, yang dapat mencegah kamu dari menjalankan hukum Allah. Jadi nggak boleh rasa kasihan membuat kita tidak menegakkan hukum Allah. Ah, kasihan, ya, dicambuk 100 kali di hadapan orang ramai, harus disaksikan oleh banyak orang. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi pelaksanaan hukuman cambuk itu harus disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Untuk apa? Supaya membuat efek jerak. Ya, dilihat banyak orang. Wah, malu. Ya, malu. Dilihat banyak orang. Kemudian menimbulkan efek jerak. Ya, orang yang ingin berzina sudah berniat melihat ancaman sanksi hukuman 100 cambuk itu, akhirnya dia mengurungkan niatnya.
nggak jadi, nggak berani dia. Ya, nauzubillah min zalik. Itu bagi orang yang belum menikah berzina. Nah, itu. Sebab dalam masalah seksual, hubungan laki-laki perempuan, Islam ini sangat ketat. Islam ini membatasi, ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan manusia, supaya tidak bercampur, ya, tidak rusak nasab seorang anak manusia. Ya, tidak boleh ada anak lahir di luar ikatan perkawinan. Kalau ada anak lahir hamil seorang perempuan di luar ikatan perkawinan, maka anaknya itu nasabnya ikut ibunya, bukan bapak biologisnya. Meskipun nanti setelah itu dikawin nih, resmi, ya, setelah MBA. Apa itu MBA? Married by accident, ya. Jadi nikahnya terpaksa karena udah kecelakaan, ya. Jadi kalau ini anak lahir, jadi ketika terjadi hubungan itu, kemudian anak ini jadi anak, jadi jabang bayi, dan status laki dan perempuan itu belum menikah, tidak ada ikatan pernikahan, maka anak ini kalau lahir nanti nasabnya ikut kepada ibu. Tidak ada hak wali dari bapaknya kandung, bapak kandung biologisnya. Tidak dapat hak waris. Ya. Baik saling mewarisi nggak bisa. Bapaknya mati duluan, anaknya nggak dapat waris. Anaknya mati duluan, bapaknya kagak dapat warisan dari anaknya. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah hukuman. Ya, sanksi sosial, namanya sanksi sosial. Jadi di dunia, dua orang laki perempuan yang lajang ini kalau berzina dia dihukum 100 kali cambuk, disaksikan oleh banyak orang. Kalau nanti jadi itu barang jadi anak, ya, itu nanti bagaimana? Ya, tetap lahir sebagai manusia normal, ya, dia suci, ya, dari dosa, tidak menanggung dosa orang tuanya, tapi ya sebagai hukuman sanksi sosial bagi orang tuanya tadi, hukum Islam memberikan hukuman yang berat. Ya, ditanggung sama perempuan itu, anak itu nasabnya, kemudian tidak ada hak perwalian, tidak ada hak kewarisan. Ya, jadi nanti kalau anaknya perempuan hasil dari perzinahan, nanti mau nikah nggak bisa dinikahkan sama bapak kandungnya, harus pakai wali hakim negara, KUA yang menikahkannya, ya. Nah, jadi jangan nanti protes, ya, malu Pak Ustadz, nanti anak saya malu, ya, besan saya nanti malu. Iya, ente malunya sekarang, dulu waktu bikin kagak malu, ya. Jadi jangan malunya belakang. Makanya kalau nggak mau malu belakangan, malu di depan, ya. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kalau berzina ini dua orang laki-laki, dua orang, ya, laki perempuan yang masing-masing sudah menikah? Nah, ini namanya selingkuh. Bukan poligami yang tadi, yang rasa selingkuh lain. Ini yang berzina, ya, sama teman kantor, sama atasan, ya, bukan ikatan pernikahan. Masing-masing masih menikah, statusnya punya suami orang lain atau istri orang lain. Berbuat begitu, berbuat zina, nauzubillah min. Nah, ini hukumannya berat.
Ini dia mengkhianati perkawinan masing-masing, ya, nggak mau cerai dengan pasangan lamanya, tapi kemudian dia main di belakang dia berzina dengan istri orang atau suami orang. Maka hukumannya, ya, dicambuk, dirajam sampai mati, ya. As-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini ayatnya dimansuh. Ayatnya nggak dicantumin lagi dalam Al-Quran. Dulu ada. Zaman Nabi ayat ini diturunkan. Jadi hukum mengikat. Tapi ayatnya dimansuh, dihapus. Kenapa? Karena nggak pantas. Udah aki-aki, nenek-nenek, udah kawin belasan tahun, udah punya anak, punya cucu, dia berzina lagi dengan yang lain, yang sama juga statusnya dalam pernikahan orang lain. Ya, itu namanya rajam. Farjumuhumal battah, maka hendaklah kamu merajam laki-laki dan perempuan pezina yang sudah menikah itu, ya, sampai mati. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi dilempari batu sampai mati. Ya, udah kayak anjing. Ya, udah kayak binatang dilempari batu. Ya. Itu hukuman di dunia. Kalau hukuman di dunia ini dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat, maka di akhirat udah nggak ada lagi hukumannya. Kalau perzinahan cambuk 100 kali dilaksanakan di dunia sesuai dengan hukum syariat, nanti di akhirat dimaafkan sama Allah. Nah, itu syaratnya. Di dunia harus dihukum. Kalau nggak mau dapat hukuman akhirat. Makanya hukum hudud dalam Islam ini fungsinya ada dua. Satu, zawajir, membuat efek jera, az-zajru, ya, membuat orang lain yang punya niat atau punya keinginan untuk bermaksiat jadi jerak, ya kan, melihat orang ditimpukin sampai mati, nah, takut. Nah, itu jerak namanya. Yang kedua fungsinya jawabir, dia akan menutupi dan menggantikan hukum akhirat. Jabiroh, ya, itu artinya jabiroh, jawabir. Ya, jadi kalau ente ingin diterima tobatnya, ya, di akhirat bebas dari hukuman, maka harus ditegakkan hukuman sesuai dengan syariat itu di dunia, insya Allah. Maka Nabi mengatakan ketika ada perempuan, ya, yang dia berzina, ya, kemudian kata Nabi disuruh tunggu sampai melahirkan, ya, udah lahir anaknya, datang lagi sama Nabi, ya Rasulullah, tegakkan hukuman rajam. Ya, Nabi itu gimana ya, luar biasa kan, raufun rahim. Tapi karena hukum Islam mengatakan demikian, dia harus tegakkan. Maka ya ditegakkanlah hukum rajam sampai mati. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk mengubur jenazahnya, ya, baik-baik secara Islam. Lalu mendengar ada seorang yang ngomong nggak bagus, dasar perempuan begini. Ya, Rasulullah dengar, ya, perempuan ini sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hukumannya udah dihapus oleh Allah di akhirat. Ya, nah, jangan kamu celak lagi dia, jangan kamu hina lagi dia. Ya, ini perempuan walaupun dia mati karena dirajam, tapi dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketimbang kita yang belum jelas hidupnya, mati belum tentu husnul khatimah. Ya, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-10, perselingkuhan apa?
dengan khalwat, bukan berzina. Nah, ini hati-hati. Ya, perselingkuhan dengan nazar, dengan melihat, ataupun khalwat berdua-duaan. Nah, ini ya, baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki perempuan yang belum menikah atau sudah menikah. Ya, sudah menikah tapi ngedet, ya, udah nikah pacaran lagi sama yang lain. Nah, kan begitu. Ya, nauzubillah min. Makanya Al-Quran memberikan aturan, memberikan larangan yang tegas dalam surat 24 ayat 31 surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Yaghuddu min absarihim. Ya, jaga pandangan. Jangan melihat yang haram. Ya. Wa yahfazu furujahum, dan peliharalah kemaluannya. Ya. Kadang-kadang memang enggak laki-laki enggak perempuan sama. Kalau ngelihat orang lain, ya, barang lain, rasanya rumput tetangga lebih hijau. Betul? Ya, padahal kata Nabi SAW, ya, apa yang dimiliki oleh perempuan itu di istri kita juga ada. Ya, apa yang nggak ada? Ada. Semuanya sama, ya. Cuma beda rasanya aja. Ya, semuanya ada. Mau lihat matanya, mau lihat lehernya, telinganya, rambutnya, mau lihat apanya, macam-macam, semua ada sama. Ya, makanya laki-laki kalau ini dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, Nabi itu pernah pulang ke rumah istri beliau itu buru-buru. Ya, kenapa? Ada melintas perempuan jalan di depan Rasulullah dan para sahabat. Ya, entah gimana, apa kemungkinan karena terlalu nampak atau bagaimana, ya, kemudian kelihatan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi langsung minta izin pulang, buru-buru pulang, masuk ke rumah salah satu istrinya. Gak lama setelah itu Rasulullah kelihatan keluar dari rumah itu apa? Basah rambutnya. Ya, ditanya sahabat, ya Rasulullah, engkau baru mandi junub? Iya. Ya, artinya apa? Hapuslah jejak-jejak setan kalau ngelihat perempuan asing, perempuan yang bukan muhrim, dengan kamu segera kembali ke rumah, pergaulilah istrimu. Ya, itu cara untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan setan, perbuatan zina dan maksiat kepada Allah. Nabi aja begitu. Gimana kita? Ya. Makanya ibu-ibu harus setiap saat siap, ready. Ya, suami baru pulang dari dari kerjaan, ya, pulang sampai rumah harus udah siap, harus mantap, harus cakep, harus wangi, ya, harus bersih. Jangan suami pulang dari luar rumah, ya, dideketin bau balsem. Ya, kagak ada merariknya. Ya. Minimal wangi. Kamar diwangiin. Ya. Kalau lagi lagi tidak haid, terutama yang masih muda, yang belum menopause, ya, itu harus begitu. Ciptakan suasana rumah, kondisi rumah itu semenarik mungkin sehingga tidak ada celah keinginan suami untuk cari jajan di luar. Kan begitu. Itu yang bagus begitu. Ya, nggak peduli apakah udah tua atau masih muda, sama aja. Ya, perlakukan suami ibu seperti seolah-olah kita masih muda. Ya, jangan perempuan udah dibeliin parfum bagus-bagus,
tas bagus-bagus, baju bagus-bagus, dipakainya buat kondangan. Lah suaminya kagak diperhatiin. Nah, ini gimana? Nah, suaminya juga kalau ikut sunnah Nabi, ya, ibu-ibu ingetin suami, ya, suami juga harus berdandan, berhias, mandi yang bagus, ya, pakai pakaian yang bagus, ya, istri juga udah siap, begitu. Jadi kata ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas, ditanya, ini Abdullah bin Abbas ini nggak di rumah, nggak di luar, selalu tampilannya necis, rapi, ganteng, ya, rambutnya sisir wangi, ya, bajunya, badannya wangi. Kenapa? Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, saya mengikuti sunnah Rasul. Jadi sebagaimana istri kita ini berhias untuk melayani suami, suami juga harus berhias, ya, harus dandan, harus wangi badannya, bersih badannya untuk, ya, berhubungan dengan istrinya, insya Allah. Ini namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Nah, sebaliknya, wa qul lil mu'minati ayat 31 yaghuddna min absarihinna. Ya. Perempuan-perempuan yang beriman juga harus menjaga pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Nggak boleh dilihatkan kepada laki-laki lain, kepada yang bukan muhrimnya, ya. Yang tersembunyi apalagi nggak boleh, karena namanya laki-laki dan perempuan itu sama, ya, memiliki syahwat yang sama. Sebagaimana laki-laki ngelihat perempuan yang lebih muda, nafsunya naik, ya perempuan juga sama ngelihat laki-laki yang, ya, lebih cakep, lebih ganteng, lebih muda, ya, daripada aki-aki di sampingnya, ya dia juga demen. Ya, makanya ibu-ibu demen nonton sinetron, bukan ngeliatin perempuannya, liatin cowoknya di situ. Iya, nonton drama Korea, ya demen sama cowok Koreanya, ya kan? Nah, ibu-ibu, perempuan-perempuan zaman sekarang itu, ya. Jadi sama. Jadi kalau kita laki-laki ngeliatin perempuannya, perempuannya ngeliatin laki-lakinya, ya. Makanya di situ perintahnya sama, yaghdudna min absarihinna, harus menjaga pandangannya, ya, dan nggak boleh menampakkan perhiasan. Nah, perhiasan itu artinya apa? Aurat. Illa ma zahara minha, kecuali yang memang sudah terbiasa terlihat. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini perintah untuk menutupkan kain kerudung ke dada, khimar. Ya, kalau jilbab itu pakaian. Ya, itu dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu pakai jilbab, itu pakaian. Ya, jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan, ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu pakaian, mulai dari leher sampai mata kaki, itu namanya jilbab. Kalau kerudung namanya khimar. Ya, kalau kita dijama aja semua dibilang jilbab. Nah, kerudung jilbab juga. Nah, padahal kalau bahasa Al-Quran beda. Jilbab itu untuk pakaian yang menutupi. Kalau kerudungnya namanya khimar. Nah, ini kerudung seperti yang Nabi pakai itu namanya khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, kerudung itu menutupi celah-celah juyub, ya. Nah, ala juyubihinna, ke dadanya, ya, harus ditutup dadanya, jangan sampai kelihatan.
Apa termasuk juyub? Telinga, leher, ya, kemudian rambut itu harus ditutup. Kemudian dada, ya, ketiak itu semua harus ditutup. Ya, jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini mesti diajarin. Nah, ini pendidikan seksual untuk anak ini mulai diajarkan di rumah. Aurat. Ya, orang tua harus ajarkan batasan-batasan aurat untuk anak-anak perempuan, untuk anak laki-laki, mana yang boleh diperlihatkan kepada orang, mana yang tidak boleh. Mana untuk laki-laki yang muhrim illa li bu'ulatihinna, ini suami, au abaihinna, bapaknya, ya, au abnaihinna, au abai bu'ulatihinna, atau bapak dari suaminya, mertua. Bapak mertua itu muhrim. Ya, itu boleh. Ya, atau abnaihinna, atau anak-anak mereka, anak-anak kita, ya dia nggak apa-apa ngelihat aurat ibunya. Ya, au abnai bu'ulatina, atau anak-anak suaminya. Ya, ini anak bawa dari istri lain. Ya, mungkin udah cerai atau yang pertama meninggal, menikah lagi dengan istri kedua. Itu anak dari istri pertamanya boleh melihat aurat istri keduanya itu. Abna'i bu'ulatihinna wa ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuan. Ya, ibu punya kakak, punya adik laki-laki, nah itu boleh. Ya, itu muhrim namanya. Au bani ikhwanihinna, keponakan-keponakan. Ya. Au bani akhwatihinna, atau anak-anak dari saudara perempuannya. Au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna, ya, atau para perempuan sesama Islam. Kalau sama-sama muslimah, ya, ngelihat aurat boleh, tapi yang syaratnya harus seagama. Ya, kalau non muslim ngelihat aurat ibu nggak boleh. Ya, au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna, atau para hamba saya yang mereka miliki, awit tabi'in. Nah, ini pelayan, ya, pelayan laki-laki yang udah tua, udah nggak punya hasrat kepada perempuan. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tifl, atau anak kecil yang belum paham, yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah, itu. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jangan, ya, mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, sampai begitu. Jadi perhiasan di kaki aja nggak boleh diperlihatkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ciri, atau kita lanjutin aja nanti ya pertemuan berikutnya karena waktunya udah habis. Ini sudah nomor yang ke-10, ya. Insya Allah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita harus memperhatikan aspek-aspek apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang dalam agama kita. Insya Allah. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dulu kita telah memulaikan dari acara tentang ayat-ayat pernikahan. Baiklah, kita buka untuk sesi tanya dan jawab, dan kami batasi dengan 20 orang saja karena waktu tidak. Silakan, ada yang bertanya? Kalau saya dulu, Ustaz, tadi kan kalau namanya orang yang berzina itu kan ada yang dirajam, ya, nanti istilahnya setelah di akhirat nggak disiksa lagi. Kalau dari orang yang mencuri yang dipotong tangannya itu apakah seperti itu juga? Ya. Terima kasih. Jadi hukuman dalam Islam, hukuman pidana atas tindak kejahatan, ya, itu memiliki fungsi yang sama, ya. Apakah itu sifatnya hudud,
atau qisas. Ya. Nah, kalau hudud itu hukuman untuk berzina, mencuri, minum minuman keras, ya, menuduh orang lain berzina. Ini namanya hukuman hudud. Apa itu hukuman hudud? Hukuman yang sudah dibatasi oleh aturan syariat, ditentukan oleh nas. Kalau qisas itu hukuman yang setimpal, nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka, telinga dibalas telinga, jari dibalas jari, itu ya, itu namanya qisas. Walakum fil qisasi hayatun, ya ulil albab. Nah, hudud dan qisas itu fungsinya sama, untuk menimbulkan efek jera, ya, satu menimbulkan efek jera bagi orang yang ingin melakukan tindak kejahatan, ya dia kan jela melihat hukuman yang keras itu. Yang kedua, jawabir itu fungsinya untuk menghapus, menghilangkan hukuman di akhirat. Sama. Jadi kalau pencuri dia ditegakkan hukuman hudud, ya, di dunia ini sesuai dengan aturan Islam, itu ayatnya dalam surah Al-Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu, maka potonglah tangan keduanya. Faqta'u aydiyahuma, ya. Nah, potong tangannya. Di mana batasan potong tangannya? Sampai ini rusq, sampai pergelangan tangan. Jadi yang dipotong itu ini, ya, ruas pergelangan tangan, bukan segini, enggak. Cuma ini doang. Karena yang dipakai untuk ngambil barang ini, ya kan? Kalau nggak ada ini, bisa ngambil barang? Nggak bisa. Nah, jadinya begini ngambilnya, ya. Nah, kalau masih mencuri juga mungkin nanti akan segini. Ini udah ininya dipotong, masih nyuri lagi. Nah, ini setelah tangan, jadi berurutan, ya. Sekali mencuri, ketahuan memenuhi syaratnya minimal sekian, ya. Kemudian tidak ada barang itu sudah syaratnya itu di tempat yang aman, tersembunyi, ya. Kemudian dia bukan orang yang fakir miskin yang kekurangan harta, bukan di masa-masa paceklik, ya, maka ditegakkan ini 2 kali ini, ya. Kalau 2 kali, ya, dia yang kedua di sini, kiri, kanan, kiri. Nah, begitu, ya. Nah, kalau masih juga mencuri, nah, aneh juga, ya. Ini mau diapain lagi sudah, ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini harus diberikan kesadaran, diberikan pemahaman, diberikan, ya, kesempatan mereka untuk memperbaiki dirinya. Nah, kalau sudah ditegakkan hukuman hudud itu, maka, ya, tidak ada lagi hukuman di akhirat. Demikian, ya. Ini kalau di negara kita kan nggak ada yang namanya raja, nggak ada yang Nah, terus kalau memang bagi orang yang sudah bertobat, kan apa masih tetap disiksa juga? Iya, yang sudah bertobat walaupun, ya, orang itu sudah bertobat, ya, tapi tidak ada pelaksanaan hukuman hudud sebagaimana dinaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis, maka tetap nanti ada hukumannya. Itu bedanya sama jenis perbuatan tindak kriminal yang lain, ya. Kalau tindakan kejahatan yang lain, kalau tobat udah selesai, ya, udah nggak ada lagi hukuman di akhirat. Tapi khusus untuk tindak pidana tertentu, nah, itu syaratnya di akhirat tidak dapat hukuman, di dunia harus ditegakkan dulu, gitu, ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya Pak Ustaz kita tahu bahwa itu
katanya kan nikah yang baru nikah. Tapi dia terus menikah tapi nggak pakai wali hakim gitu, Pak Ustaz, gimana hukumnya? Tetap orang tuanya dinikahin, tapi nggak tahu dia tahu hukum apa enggak gitu. Tapi gimana hukumnya? Ya tidak sah. Perkawinan anaknya tidak sah kalau menggunakan wali dari bapak kandungnya. Ya nggak sah pernikahannya. Jadi itu jangan sampai menjerumuskan anak kita, ya. Jangan sampai menjerumus. Kenapa? Iya, ulang akad nikahnya, tidak apa-apa. Diulang lagi, nanti wali hakim yang menikahkan. Nggak masalah. Ya namanya keliru atau nggak tahu hukumnya, ya. Tapi ternyata kemudian ada yang tahu, ada yang mengingatkan, lalu disampaikan ke KUA, nggak masalah, nanti diulang lagi akad nikahnya. Mungkin pencatatannya tidak perlu lagi bikin buku KUA, buku pernikahan yang baru, nggak usah. Cukup itu hanya akad nikah. Yang penting kan yang menyebabkan hubungan seksual itu halal itu kan akadnya, bukan bukunya, ya. Jadi akad nikahnya nanti yang diulang nanti sama wali hakim, gitu, nggak masalah, ya. Kalau memang ada keteledoran, ada kesalahpahaman, gitu. Demikian. Silakan. Masih ada? Salam. Pakai itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada orang yang tidak mau menikah terus dan kecewa ketika pasangannya karena kemampuan untuk soal kehidupannya, laki atau perempuan. Kalau selama itu dia tidak melakukan pernikahan, apakah dosa? Ya, ini jomblo abadi. Ya. Jomblo abadi ini bagaimana? Ya, dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul dan para nabi itu menikah. Ya, kalau tidak ada alasan maka sangat disayangkan kalau umat Rasulullah tidak mengikuti sunnah nabinya. Ya. Oh, karena alasan psikologis, ya alasan psikologis bisa berobat. Kalau misalnya ada dia kecewa atau secara psikologis tertekan atau merasa nggak mampu, itu sebenarnya hidup yang seperti itu nggak normal. Dia harus datang ke psikiater, ya. Nah, orang tuanya harus bawa ini anak ke psikiater. Gimana caranya dia menjalani hidup kembali normal? Dia konsultasikan masalah-masalah psikologisnya apa, ya. Itu akan ketemu jalannya, ya. Ada terapi, ya, terapi zikir, ada terapi macam-macam, ya. Itu harus diupayakan karena dikhawatirkan kalau dia tidak menikah, ya, jadi jomblo abadi itu pertama, ya, tidak menjalankan sunnah Nabi. Yang kedua, melemahkan umat Islam, ya, karena Rasulullah ingin melihat umatnya banyak keturunan, ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Yang ketiga, kalau dia punya harta, dia bekerja, ya, nanti kan sayang kalau hanya untuk dirinya sendiri, ya. Makanya ada menikah, ada keluarga itu mengasah, ya, bagaimana caranya kita mengatur diri, mengatur harta, memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Ya, itu adalah kehidupan yang normal. Ya. Maka saya kira harus dibimbing yang seperti itu, jangan sampai jadi jomblo tua, ya. Kadang-kadang ada banyak perempuan sampai tua kagak nikah, atau yang laki-laki nggak nikah, ya. Nah, itu sangat disayangkan. Kalau bisa, ya, dipertemukan, dijodohkan, dikenalin, ya, dengan baik-baik, dan tentu saja harus diselesaikan masalah-masalah hambatan-hambatan psikologisnya, ya. Karena kalau bagaimanapun ya kurang baik,
Ya, meskipun merasa hidupnya normal, tapi kalau dia tidak menikah itu ya ada satu yang kurang ya. Karena perintah Allah, perintah Rasulullah juga dalam Al-Quran, sunnah itu sangat jelas sekali untuk kita membangun rumah tangga. Demikian. Masih ada? Cukup ya? Terima kasih jazakallahu khairan pada kita Ustaz Dr. Muhammad Salim yang telah memberikan kajiannya pada pada ini, dan kita mohon kesediaan untuk dengan doa. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula, semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.